Halo guys, kembali lagi bersama gue Ray dan hari ini gue akan mereview sebuah TWS terbaru lagi-lagi dari Vivan, yaitu Vivan Liberty T210NC. Ini kalau gue lihat dari brandnya, ini merupakan sequel penerus dari generasi sebelumnya, yaitu T200, dan untuk harganya T210 ini mengalami peningkatan harga karena dia mempunyai peningkatan dari sisi fiturnya juga. Untuk harganya T210 ini dibanderol seharga 499.000. Kalau kalian berminat nanti linknya akan gue taruh di deskripsi di bawah. Tapi seperti biasa sebelum kalian beli, alangkah baiknya kalian tonton dulu reviewnya dan akan gue bahas mengenai apa sih yang ditawarkan dari Vivan Liberty T210NC ini. Jadi langsung aja kita mulai. Ini dia Vivan Liberty T210NC. Oke, seperti biasa awal-awal gue akan bahas dari sisi desain dan build quality-nya. Kalau dari sisi desain, T210 ini lebih simple dibandingkan T200. Lebih simple dalam artian dia bentuknya benar-benar oval, lebih membulat, nggak ada garis tegasnya sama sekali. Dan di sisi belakangnya pun mirip sama seri T200, dia polos, nggak ada apa-apa. Dan unit yang gue pegang ini warnanya Black Dove. Terus kalau kalian lihat di sisi belakangnya, dia udah menggunakan USB Type-C untuk charging portnya. Dan ketika kita lihat dalamnya, dia desainnya sangat mirip sama generasi pendulunya yaitu T200. Untuk earbudnya sendiri dia mempunyai model in-ear dengan ada batang panjang ke bawah ini ya, yang harusnya kualitas mikrofonnya lebih baik untuk model-model yang seperti ini. Nanti akan kita tes. Terus dia mempunyai touch control juga yang fungsinya juga mirip sama generasi pendahulunya. Jadi dia bisa mengaktifkan Siri atau Google Play, bisa next or preview lagu yang kalian mainkan. Dan di T210 ini ada satu mode yang baru yaitu gaming mode. Tapi sayangnya di T210 ini belum bisa naikin atau nurunin volume ya. Jadi kalau kalian pengen mengatur volume, kalian tetap harus manual melalui smartphone kalian. Untuk fittingnya, kebetulan di kuping gue fittingnya ini untuk housingnya agak sedikit besar. Jadi untuk pemakaian pertama gue harus mengganti earbudnya dulu ke size L karena ujungnya ini gue ngerasa agak sedikit kependekan. Karena ketika gue pakai size M dia nggak bisa ngesil kuping gue dengan baik. Padahal di normal TWS biasanya gue menggunakan size M, tapi khusus di T210 ini gue harus mengganti ke size L. Untuk fittingnya sendiri, dalam pengalaman gue menggunakan T210 ini sekitar 3 jam, ya ada sedikit ganjelan ya di telinga gue. Jadi gue ngerasa kalau untuk memakai jangka panjang agak sedikit kurang nyaman untuk fittingnya. Dan untuk warnanya sendiri yang berbeda adalah dia menggunakan dual tone color ya. Jadi untuk bagian depannya ini kayak ada silver anodized dan sampingnya ini warna black Dove. Dan kita lanjut ke sisi drivernya yang dimana dia mempunyai single dynamic driver berukuran 61 mm dan pastinya fitur utama yang ditonjolkan dari T210 ini adalah dia udah dilengkapi dengan Qualcomm aptX. Meskipun Vivan nggak menulis chipset yang dipakai Qualcomm tipe apa, tapi kalau gue melihat dari spesifikasinya yang udah mengusung Bluetooth 5.2 yaitu Bluetooth seri terbaru ketika review ini dibuat, harusnya chipset yang akan dipakai di T210 ini yaitu udah Qualcomm QCC 3040, seri Qualcomm terbaru yang belakangan banyak kalian jumpai di TWS-TWS di range harga terjangkau yang menggunakan fitur aptX tersebut. Untuk latensinya sendiri gue nggak ada masalah sama sekali seperti TWS lain yang menggunakan chipset QCC 3040. Untuk normal mode-nya gue menggunakan T210 ini ketika gue pakai buat streaming YouTube, dengerin musik dan lain sebagainya. Delay-nya itu masih aman dan gue nggak mengalami masalah yang bikin nonton itu jadi nggak nyaman. Tapi ketika gue pakai bermain game ya pastinya gue akan langsung merubah ke gaming mode yang tinggal gue tahan aja di earbudnya selama kurang lebih 3 detik dan nanti dia akan ada notifikasi gaming mode. Untuk latensinya sendiri silahkan kalian nilai sendiri, tapi kalau buat pengalaman gue ketika bermain FPS ya gue sih cukup oke ya, karena untuk performance QCC 3040 sendiri latensinya gue nggak ada masalah. Di range harga segini dia udah menawarkan yang terbaik untuk sisi latency tersebut.
Selanjutnya kalau kalian perhatiin di brandnya itu ada embel-embel NC, Noise Cancelling. Ini bukan berarti dia mensupport ANC atau Active Noise Cancelling, melainkan dia mensupport ANC atau Environment Noise Cancelling, yang dimana yang dimaksud adalah untuk area mikrofon ya, yang Vivan sendiri ngeklaim dia bisa mereduce suara sekitar, jadi dia menggunakan teknologi CVC 8.0 yang kurang lebih kualitasnya seperti ini. Oke, dan sekarang adalah kualitas dari internal mikrofon Vivan Liberty T210NC. Kondisi di belakang gue ada suara mobil lewat ya, jadi kalian dengar sendiri mengenai CFC 8.0-nya, dia bisa meredam suara di sekitar gue dengan baik atau enggak. Dan ya, kurang lebih seperti ini aja kualitas dari internal mikrofon Vivan Liberty T210NC ini. Silahkan kalian nilai sendiri mengenai kualitas mikrofonnya. Dan selanjutnya untuk IP ratingnya, Liberty T210NC ini masih sama ya, dia masih mensupport IP54. Jadi intinya ketika kalian pakai Liberty T210 ini untuk kegiatan outdoor, misalkan kalian kena hujan atau kena keringat, T210 ini masih safe, jadi nggak ada masalah sama sekali selama kalian nggak nyemplungin earbudnya ke dalam air. Dan yang terakhir adalah dari sisi baterai, yang dimana kapasitas Liberty T210NC ini untuk case-nya dia mempunyai kapasitas sebesar 400 mAh. Dan Vivan ngeklaim dia bisa mempunyai playtime total 30 jam sama case-nya ini. Dan dalam pengalaman gue ketika kemarin gue pakai main game streaming online sama teman-teman gue dengan kondisi mikrofon on, dia bisa bertahan kurang lebih 3 jam. Jadi kalau mikrofonnya off mungkin dia bisa bertahan di sekitar 4-5 jam, yang berarti baterai life di T210NC ini gue nggak mengalami ada masalah, dan itu udah memenuhi kebutuhan sehari-hari gue dalam bermain game atau mendengarkan musik. Jadi yang terakhir kita lanjut ke bagian hal yang paling penting dari sebuah TWS, yaitu sound quality-nya. Seperti biasa, mengenai sound quality merupakan opini dan pendapat dari gue pribadi, karena setiap orang pastinya mempunyai selera dan pendapat yang berbeda mengenai sebuah sound quality. Ketika gue pertama kali dengerin Liberty T210NC ini, gue merasakan ada sedikit perubahan karakter kalau kalian bandingkan dengan generasi pendahulunya T200. Yang dimana yang berbeda adalah di T210NC ini gue merasakan lebih mengarah ke arah V-shape kalau gue bandingkan dengan Liberty T200. Kalau kalian ngomongin high frekuensinya, gue ngerasa di T210 ini ada sedikit smooth, jadi lebih nggak se-bright di T200. Tapi mungkin untuk clarity-nya gue ngerasa sedikit lebih baik di T200. Jadi itu masalah preferensi selera aja. Dan untuk vokalnya, gue ngerasa vokal di T210 ini lebih mundur dibandingkan T200. Jadi kalau kalian lebih suka vokal yang lebih maju, gue rasa T200 itu lebih pas untuk kebutuhan kalian dibandingkan T210 ini, karena gue ngerasa vokal di T210 ini lebih berasa di belakang dan lebih berasa relax. Dan untuk pendengaran jangka panjang harusnya memang lebih nyaman kalau kalian bandingkan dengan T200. Dan yang paling berbeda adalah dari sisi low frequency atau bassnya, yang dimana T210 ini menurut gue signifikan lebih besar dibandingkan generasi pendahulunya T200. Bahkan kalau untuk kalian para basshead, gue masih bisa menganjurkan T210 ini, dan karakter suaranya tuh mengingatkan gue sama pesaingnya, yaitu Eagle Energy Buds Pro. Kalau gue lihat dari kedua TWS ini, mereka mempunyai spesifikasi yang mirip-mirip dengan range harga yang juga nggak berbeda terlalu jauh ya. Tapi kalau untuk karakter suara ya balik lagi, silahkan kalian tentukan sendiri kira-kira cocok apa enggak untuk selera kalian. Kalau dari gue, yang membedakan di T210 dengan Liberty Buds Pro adalah untuk sisi high frekuensinya, yang dimana di T210 ini lebih ngasih efek sparkling, lebih ngasih efek extend kalau kalian bandingkan dengan Eagle Energy Buds Pro yang lebih warm dan lebih roll off untuk sisi high frekuensinya. Untuk sisi vokalnya gue ngerasa keduanya mirip, dan untuk sisi bassnya Eagle sedikit lebih besar kuantitasnya dibandingkan Vivan Liberty T210NC ini. Jadi kalau kalian ngerasa Liberty Buds Pro itu terlalu warm atau
kalian butuh sedikit clarity, ya kalian boleh pertimbangkan T210 ini karena secara sound quality mereka berdua nggak berbeda terlalu signifikan dan speknya pun masih mirip-mirip. Oke, itu aja yang bisa gue sharing ke kalian mengenai Vivan Liberty T210 ini. Kalau kalian punya pertanyaan boleh tulis di kolom komen. Kalau kalian punya pendapat yang berbeda juga boleh sharing di kolom komen. Thank you bagi kalian nonton dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.